Selamat pagi yang terhormat, Ibu Widiati Lekok, selaku dosen akuntansi menengah 2, serta teman-teman sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 mempresentasikan mengenai PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi perusahaan estimasi, akuntansi, dan kesalahan. Saya Feruzara Najira dengan NIM belakang 187 akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Jadi tujuan utama dari pedoman ini adalah memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, kita itu nggak hanya membicarakan soal teknis, tapi juga bagaimana perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan, estimasi, serta koreksi kesalahan periode lalu yang harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan agar bisa diandalkan oleh para pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya, ruang lingkup yang diatur dalam PSAK 25, standar ini menjadi acuan utama bagi entitas dalam dua hal besar. Yang pertama, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi secara konsisten. Yang kedua, penanganan akuntansi apabila terjadi perubahan kebijakan, perubahan estimasi, atau adanya koreksi atas kesalahan periode lalu. Nah, ada catatan penting mengenai dampak pajak. Nah, apabila terjadi koreksi kesalahan atau penyesuaian retrospektif, dampak pajaknya itu harus diperlakukan dan diungkapkan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan, sehingga nggak ada aspek yang terlewat dalam laporan keuangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep materialitas. Nah, dalam akuntansi, sebuah kelalaian atau kesalahan dalam catat pos laporan keuangan itu disebut dengan material, jika hal tersebut bisa memengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan tersebut. Nah, perlu ditekan bahwa materialitas itu nggak selalu hanya angka yang besar. Materialitas itu sangat bergantung pada dua faktor, ukuran dan sifat dari kesalahan tersebut. Nah, kadang-kadang kesalahan itu dengan nilai nominal kecil pun bisa dianggap material. Jika apa? Jika sifatnya itu sangat krusial atau jika pos tersebut tuh merupakan gabungan dari banyak hal yang secara total berdampak signifikan bagi pembaca laporan keuangan. Nah, selanjutnya penting untuk memahami bahwa penentuan materialitas bersifat subjektif terhadap pengguna laporan. Artinya, kita itu harus melakukan penilaian apakah suatu kelalaian atau kesalahan pencatatan itu berpotensi memengaruhi keputusan ekonomi si pemakai. Kita harus mempertimbangkan karakteristik pemakai laporan tersebut. Jika pemakai laporan tersebut tuh seperti investor atau kreditor, diperkirakan akan terpengaruh secara rasional dalam pengambil keputusan ekonomi mereka akibat kesalahan tersebut. Maka itulah yang kita disebut dengan material. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi. Nah, apa sih itu kebijakan akuntansi? Jadi, dia itu bukan sekedar aturan, melainkan kumpulan prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh entitas untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan. Kebijakan ini adalah nadi dari laporan keuangan. Kenapa? Karena kebijakan yang kita pilih akan menentukan bagaimana aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban diakui, diukur, dan disajikan. Nah, pilihan kebijakan ini sangat menentukan wajah akhir dari laporan keuangan yang kita akan hasilkan. Selanjutnya, proses kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas tuh nggak boleh hanya sekedar ada, namun harus dijelaskan dengan transparan. Jadi, ada 3 elemen utama dalam kebijakan ini. Yang pertama itu pengakuan, yakni menetapkan kapan dan kondisi seperti apa sebuah transaksi atau kejadian tuh dicatat ke dalam laporan. Yang kedua, pengukuran, yakni netapin nilai atau berapa banyak yang harus diakui dalam satuan mata uang. Yang ketiga itu penyajian, yakni bagaimana informasi tersebut tuh disusun dan dipaparkan agar mudah dipahami di dalam laporan keuangan. Ketiganya itu saling terkait untuk memastikan konsistensi. Oke, selanjutnya penetapan kebijakan akuntansi. Nah, ini tuh bagaimana kita tuh menetapkan kebijakan akuntansi. Jadi ada 2 skenario. Pertama, kalau misalkan PSAK itu udah spesifik yang ngatur transaksi tersebut, maka entitas wajib tuh wajib gunain si PSAK tersebut. Namun gimana sih kalau misalkan PSAK tuh nggak spesifik? Nah, disinilah si peran manajemen tuh diuji. Manajemen tuh harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk mengembangkan kebijakan yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Nah, informasi itu harus dihasilkan harus jujur, mencerminkan substansi ekonomi, bukan sekedar bentuk hukum aja, netral, serta harus melalui pertimbangan yang sehat, jujur, dan lengkap. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pertimbangan dalam penerapan kebijakan akuntansi.
Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen harus menentukan kebijakan akuntansi yang paling tepat. Apabila suatu transaksi belum diatur secara spesifik dalam TSAK, maka manajemen menggunakan beberapa acuan. Urutan acuan yang pertama adalah melihat persyaratan dan panduan dalam TSAK yang mengatur transaksi atau peristiwa yang serupa. Kedua, mengacu pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, khususnya mengenai definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, serta beban. Selain itu, manajemen juga dapat menggunakan standar akuntansi dari badan penyusun standar lain yang memiliki kerangka dasar yang sama, literatur akuntansi, serta praktik akuntansi yang berlaku dalam industri, selama tidak bertentangan dengan PSAK dan kerangka dasar. Lalu ada konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Setelah memilih suatu kebijakan akuntansi, entitas harus menerapkan secara konsisten untuk transaksi atau peristiwa yang memiliki karakteristik yang sama. Tujuan konsistensi ini adalah agar laporan keuangan dapat dibandingkan dari satu periode ke periode berikutnya sehingga pengguna laporan keuangan dapat melihat perkembangan kinerja perusahaan. Namun, apabila PSAK mengatur bahwa transaksi tertentu boleh dikelompokkan dengan kebijakan akuntansi yang berbeda, maka entitas dapat memiliki kebijakan yang sesuai untuk masing-masing kelompok, asalkan penerapannya tetap dilakukan secara konsisten. Perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Berdasarkan PSAK 25, perubahan hanya dilakukan dalam dua kondisi, yaitu jika dipersyaratkan oleh PSAK atau jika menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan lebih relevan dalam menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan maupun arus kas entitas. Ketentuan ini bertujuan agar laporan keuangan tetap konsisten dan dapat dibandingkan dari satu periode ke periode berikutnya. Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh mengubah kebijakan akuntansi hanya untuk meningkatkan laba atau memperbaiki tampilan laporan keuangan, tetapi harus didasarkan pada alasan yang sesuai dengan ketentuan PSAK dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Lalu, ada yang bukan perubahan kebijakan akuntansi. Tidak semua perubahan dalam pencatatan akuntansi termasuk perubahan kebijakan akuntansi. Menurut PSAK 25, yang bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi adalah penerapan kebijakan untuk transaksi atau peristiwa yang berbeda secara substansi dari yang pernah terjadi sebelumnya, serta penerapan kebijakan baru untuk transaksi yang sebelumnya belum pernah terjadi atau jumlahnya tidak material. Misalnya, jika perusahaan mulai melakukan transaksi baru yang sebelumnya tidak pernah ada, maka penggunaan kebijakan untuk transaksi tersebut tidak dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi, melainkan penerapan kebijakan untuk kondisi yang baru. Selain itu, penerapan awal metode revaluasi aset tetap sesuai PSAK 16 atau aset tidak berwujud sesuai PSAK 19 juga tidak dikategorikan sebagai perubahan kebijakan akuntansi berdasarkan PSAK 25, karena pelakuannya mengikuti ketentuan khusus dalam standar masing-masing. Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk membedakan antara perubahan kebijakan akuntansi dan penerapan kebijakan untuk transaksi baru atau berbeda, karena perlakuan akuntansi dan pengungkapannya dapat berbeda. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung pada penyebab terjadinya perubahan tersebut. Jika perubahan terjadi karena penerapan awal suatu PSAK baru dan PSAK tersebut telah mengatur ketentuan transisi, maka entitas wajib mengikuti ketentuan transisi yang telah ditetapkan dalam PSAK tersebut. Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman mengenai bagaimana dan sejak kapan kebijakan baru mulai diterapkan. Namun, apabila PSAK tidak mengatur ketentuan transisi atau perubahan dilakukan secara sukarela oleh entitas, maka perubahan tersebut harus diterapkan secara retrospektif. Artinya, kebijakan akuntansi yang baru diperlakukan seolah-olah telah diterapkan sejak awal, sehingga laporan keuangan periode sebelumnya perlu disesuaikan agar tetap dapat dibandingkan dengan periode berjalan. Dalam PSAK 25 juga dijelaskan bahwa penerapan retrospektif merupakan koreksi terhadap pengakuan, pengukuran, transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya seolah-olah kebijakan akuntansi yang baru sudah digunakan sejak awal. Selain itu, istilah penyajian kembali retrospektif yaitu koreksi atas pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan pada periode sebelumnya tidak pernah terjadi. Dengan cara ini,
Informasi yang disajikan menjadi lebih konsisten, andal, dan memudahkan pengguna dalam membandingkan laporan keuangan antar periode. Kemudian kita akan bahas mengenai penerapan retrospektif. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, entitas harus menyesuaikan laporan keuangan seolah-olah kebijakan baru tersebut telah diterapkan sejak awal. Tujuannya agar laporan keuangan tetap konsisten dan dapat dibandingkan antar periode. Dalam penerapannya, entitas perlu menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang berdampak pada periode paling awal yang disajikan. Selain itu, informasi komparatif untuk periode sebelumnya juga harus disajikan kembali seolah-olah kebijakan akuntansi yang baru sudah diterapkan sejak periode tersebut. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat memperoleh perbandingan yang lebih akurat dan memperoleh informasi yang lebih andal. Adapun keterbatasan penerapan retrospektif, yaitu meskipun pada dasarnya perubahan kebijakan akuntansi harus diterapkan secara retrospektif, PSAK juga mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, penerapan tersebut mungkin tidak praktis untuk dilakukan. Misalnya apabila entitas tidak dapat menentukan secara andal dampak perubahan terhadap periode tertentu atau tidak dapat menghitung dampak kumulatif dari perubahan tersebut, maka penerapan retrospektif tidak diwajibkan. Dalam kondisi seperti ini, entitas dapat menerapkan kebijakan baru mulai dari periode yang paling praktis untuk dilakukan. Ketentuan ini bertujuan agar penyajian laporan keuangan tetap andal tanpa mengharuskan entitas melakukan penyesuaian yang tidak dapat dibuktikan atau dihitung secara memadai. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan kondisi ketika penerapan metode mundur sudah tidak praktis untuk dilakukan. Jadi di dalam materi ini ada dua skenario, yaitu ketidakpastian beserta jalan keluar yang diatur oleh standar. Yaitu yang pertama, ketika entitas menghadapi situasi tidak praktis untuk menentukan dampak periode spesifik akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif. Jika kondisi ini terjadi, maka ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, entitas wajib menerapkan kebijakan akuntansi baru tersebut untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal yang praktis, di mana dalam kasus ini merujuk pada periode berjalan. Lalu yang kedua, kita juga harus membuat penyesuaian pada saldo awal untuk setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode tersebut. Lalu skenario kedua yaitu kondisi lebih luas, yaitu ketika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada periode berjalan dari penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode lalu. Solusinya itu standar memberikan kelonggaran bagi entitas untuk menyesuaikan informasi komparatif guna menerapkan kebijakan akuntansi baru secara perspektif sejak tanggal praktis yang paling awal. Jadi kesimpulannya, dari data historis sudah tidak bisa dilacak dengan upaya yang wajar. Standar membolehkan kita untuk memotong titik mulai di periode paling awal yang memungkinkan lalu melangkah maju. Lalu di slide selanjutnya, kelonggaran yang diberikan standar tadi tentu menuntut transparansi. Ketika entitas pertama kali menerapkan suatu PSAK baru, ada kewajiban pengungkapan yang harus disajikan di catatan atas laporan keuangan. Nah, poin-poin yang harus diungkapkan itu antara lain: 1. Judul PSAK yang bersangkutan. 2. Pernyataan bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya ketika dapat diterapkan. 3. Sifat dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut. Yang keempat, penjelasan mengenai ketentuan transisinya. Lalu yang kelima, ketentuan transisi yang memiliki dampak pada periode mendatang. Lalu yang keenam, untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian. Sepanjang praktis, kita diwajibkan menyajikan jumlah penyesuaian meliputi untuk jumlah setiap item laporan keuangan yang terkena dampak, serta dampak ke laba per saham, dasar, dan dilusian, jika PSAK 56 diterapkan atas entitas. Lalu yang ketujuh, jumlah penyesuaian terkait dengan periode sebelum periode tersebut disajikan sepanjang praktis. Lalu yang paling penting, jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu atau periode sebelum disajikan, kita wajib menjelaskan keadaan yang mendorong keberadaan kondisi itu serta penjelasan bagaimana dan mulai kapan perubahan kebijakan tersebut diterapkan. Selanjutnya, bagaimana jika perubahan kebijakan akuntansi tersebut bukan karena tuntutan PSAK baru, melainkan keputusan sukarela atau voluntary dari manajemen entitas kita sendiri. Standar pengungkapannya itu mirip, tetapi ada beban pembuktian tambahan yang krusial. Yang pertama itu, kita wajib mengungkapkan sifat dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut. Lalu yang kedua,
entitas wajib memaparkan alasan kenapa pemaparan kebijakan akuntansi baru tersebut mampu memberikan informasi yang andal dan lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan. Lalu yang ketiga, mengenai dampak angka, kita harus menyajikan jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian sepanjang praktis yang meliputi penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh serta penyesuaian LPS dasar dan dilusian. Lalu yang keempat, jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan sepanjang praktis. Lalu yang terakhir, jika penerapan retrospektif ternyata tidak praktis untuk suatu periode tertentu atau periode sebelum disajikan, kita wajib menjelaskan keadaan yang membuat kondisi itu terjadi, serta penjelasan bagaimana dan sejak kapan kebijakan baru itu diterapkan. Di slide selanjutnya, di sini kita melihat skenario ketika ada PSAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum berlaku efektif, dan entitas memilih untuk belum menerapkan standar baru tersebut secara dini. Dalam kondisi ini, entitas itu tidak boleh diam aja, melainkan wajib mengungkapkan dua hal utama. Yang pertama itu fakta tersebut, yang berarti kita secara terbuka menyatakan di CALK bahwa ada standar baru yang belum kita adopsi. Yang kedua, informasi relevan yang dapat diestimasi secara wajar atau dapat diketahui untuk menilai dampak yang memungkinkan atas penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan pada periode awal penerapannya nanti. Nah, detail poin dari poin ini akan kita bedah di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan menjabarkan secara rinci 5 item pengungkapan spesifik yang harus disajikan terkait PSAK baru yang belum efektif. Yang pertama itu judul PSAK baru yang bersangkutan, lalu yang kedua sifat perubahan standar yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansinya, lalu yang ketiga tanggal di mana penerapan PSAK disyaratkan oleh regulasi, lalu yang keempat tanggal di mana entitas berencana untuk penerapan PSAK tersebut awalnya. Lalu yang kelima, kita harus menyajikan suatu pernyataan apakah ada pembahasan mengenai estimasi dampak penerapan awal PSAK tersebut atas laporan keuangan kita, atau jika dampak tersebut memang belum dapat diketahui atau diestimasi secara wajar, kita wajib menyajikan pernyataan tegas atas hal itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai topik kebijakan akuntansi ke topik estimasi akuntansi. Nah, jadi di estimasi akuntansi ini merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Ada 3 prinsip utama yang harus dipahami. Yang pertama itu, estimasi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Lalu yang kedua, di dalam dunia bisnis, banyak hal yang mempengaruhi elemen laporan keuangan tidak dapat diukur secara akurat, melainkan hanya dapat diestimasi karena adanya faktor ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Lalu yang ketiga, oleh karena itu, penggunaan estimasi yang reasonable atau wajar adalah hal yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan, tanpa menyampingkan aspek keandalannya. Lalu di slide selanjutnya kita akan mempelajari apa itu perubahan estimasi akuntansi. Karena estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini, maka estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi, atau akibat adanya informasi baru atau tambahan pengalaman. Jadi secara teknis, perubahan estimasi akuntansi itu didefinisikan sebagai penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan serta kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas tersebut. Perubahan ini murni dihasilkan dari informasi baru atau pengembangan baru. Nah, satu hal krusial yang wajib diingat itu perubahan estimasi akuntansi ini bukan berasal dari koreksi kesalahan. Lalu selanjutnya, bagaimana entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi tersebut. Standar mengatur bahwa entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif dengan 2 cara. Yang pertama itu sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan itu terjadi. Lalu yang kedua, dampak perubahan estimasi akuntansi selain perubahan penerapan di atas diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan jika dampak perubahan hanya mempengaruhi periode itu saja, atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut memberikan dampak pada keduanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengungkapan perubahan estimasi akuntansi. Jadi ketika sebuah entitas atau perusahaan atau organisasi melakukan perubahan estimasi akuntansi, mereka tuh tidak bisa begitu saja mengubahnya tanpa memberitahu pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, maka dari itu, entitas itu wajib mengungkapkan perubahan tersebut secara transparan. Nah, hal yang perlu diungkapkan mencakup sifat perubahan atau apa saja yang berubah dan mengapa.
Nah, serta jumlah dampaknya. Nah, baik terhadap yang pertama tuh periode berjalan. Nah, di sini dampak yang sudah dirasakan pada tahun atau periode akuntansi yang sedang berlangsung maupun. Nah, selanjutnya juga ada yang kedua, periode mendatang, di mana perkiraan dampak yang akan terjadi di masa depan akibat perubahan estimasi tersebut. Namun ada pengecualian kalau misalnya dampak pada periode pendatang itu sangat sulit atau tidak praktis untuk dihitung. Maka entitas tidak diwajibkan mengungkapkan angkanya. Yang terpenting itu entitas tetap harus menyatakan secara jelas bahwa pengungkapan dampak masa depan tersebut tidak dilakukan beserta alasannya. Selanjutnya ada kesalahan. Di sini tuh dalam proses penyusunan laporan keuangan, kesalahan tuh bisa saja terjadi kapan aja. Nah, dan ini juga bukan hal yang mustahil gitu. Kesalahan tersebut juga dapat muncul di berbagai tahap, mulai dari pengakuan atau apakah suatu transaksi itu sudah dicatat atau belum, lalu ada pengukuran atau apakah nilainya itu sudah benar. Selanjutnya ada penyajian atau apakah sudah ditampilkan di tempat yang tepat. Hingga yang terakhir itu ada pengungkapan atau apakah informasi ini tuh sudah cukup disampaikan kepada pembaca laporan. Nah, kapan laporan keuangan itu bisa dikatakan tidak sesuai dengan PSAK, ada dua kondisi. Yang pertama tuh ada kesalahan yang bersifat material. Artinya tuh kesalahan tersebut cukup besar dan signifikan sehingga dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan seperti investor atau kreditur. Yang kedua, ada kesalahan yang tidak material, tapi tidak disengaja. Ini meskipun nilainya kecil dan terkesan tidak berarti, jika kesalahan itu dilakukan dengan sengaja untuk membuat laporan seolah-olah posisi keuangan, kinerja, atau arus kas perusahaan terlihat lebih baik atau bahkan lebih buruk dari kondisi sebenarnya, maka tetap dianggap pelanggaran standar. Selanjutnya kita ke kesalahan periode lalu. Kesalahan periode lalu itu adalah kesalahan yang terjadi bukan di periode sekarang, melainkan di periode-periode yang sebelumnya, bisa juga tahun lalu atau bahkan lebih. Nah, kesalahan ini tuh muncul karena entitas gagal menggunakan atau salah menggunakan informasi yang sebenarnya sudah tersedia dan andal pada saat itu. Maksud dari informasi yang andal tuh semacam sudah ada ketika laporan keuangan periode tersebut sedang diselesaikan dan juga seharusnya bisa diperoleh dan digunakan secara wajar dalam proses penyusunan maupun penyajian laporan keuangan pada waktu itu. Nah, apa saja yang termasuk kesalahan semacam ini? Contohnya kayak kesalahan perhitungan matematis, misalnya salah menjumlahkan, mengalihkan, atau menghitung angka dalam laporan. Lalu yang kedua kayak kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, misalnya salah memilih atau salah menerapkan metode akuntansi yang berlaku. Yang ketiga kayak keliruan atau salah interpretasi fakta, misalnya salah memahami kondisi atau transaksi yang terjadi sehingga pencatatannya pun keliru. Yang terakhir kayak kecurangan, kayak semacam kesalahan yang dilakukan secara sengaja dan tidak jujur untuk memanipulasi laporan keuangan. Selanjutnya masuk ke koreksi kesalahan periode lalu. Di sini ketika ditemukan kesalahan material dari periode lalu, perusahaan tidak boleh hanya memperbaikinya diam-diam di laporan periode sekarang, di mana ada cara khusus yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan koreksi secara retrospektif. Artinya tuh seolah-olah kesalahan itu tuh tidak pernah terjadi dan laporan keuangan diperbaiki mulai dari periode di mana kesalahan itu tuh muncul. Koreksi ini tuh dilakukan pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah kesalahan ditemukan, dengan dua pendekatan tergantung kapan kesalahan itu tuh terjadi. Yang pertama, ada jika kesalahan terjadi pada periode lalu yang masih disajikan secara komparatif, di mana perusahaan ini cukup menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode tersebut. Misalnya, kayak laporan tahun ini menampilkan perbandingan dengan tahun lalu. Nah, jika kesalahannya ada di tahun lalu, maka angka tahun lalu yang diperbaiki itu diperbaiki dan disajikan ulang. Lalu yang kedua, ada jika kesalahan terjadi sebelum periode komparatif paling awal yang disajikan. Nah, ini tuh berarti kesalahan itu sudah terlalu lama sehingga tidak terlihat di laporan komparatif manapun. Dalam kondisi ini, perusahaan harus menyajikan kembali saldo awal dari aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode komparatif yang paling awal dalam laporan supaya dampak kesalahannya tuh tetap tercermin. Kemudian ada keterbatasan penyajian retrospektif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, koreksi kesalahan periode lalu itu idealnya dilakukan secara retrospektif, yaitu memperbaiki laporan ke belakang.
Namun ada kalanya hal ini tuh tidak selalu bisa dilakukan sepenuhnya, karena ada keterbatasan praktis. Aturannya itu sederhana, koreksi retrospektif itu tetap dilakukan, kecuali jika tidak praktis untuk menentukan dampaknya, baik dampak pada periode tertentu maupun dampak kumulatifnya secara keseluruhan. Nah, lalu apa yang dilakukan ketika koreksi retrospektif itu tidak praktis? Di sini ada dua. Yang pertama tuh jika tidak praktis menentukan dampak spesifik pada suatu periode tertentu. Misalnya sudah terlalu lama dan datanya sulit ditelusuri secara akurat. Nah, dalam hal ini perusahaan menjanjikan kembali saldo pembuka seperti aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode paling awal yang masih memungkinkan untuk dilakukan penyajian kembali secara retrospektif. Bisa jadi itu adalah periode berjalan saat ini. Yang kedua ada jika tidak praktis menentukan dampak kumulatif dari seluruh periode lalu. Artinya, terlalu sulit untuk menghitung total akumulasi dampak kesalahan dari semua periode yang terdampak. Dalam kondisi ini, perusahaan menjanjikan kembali informasi komparatif secara prospektif, yaitu mulai dari tanggal paling awal yang masih bisa dilakukan secara praktis, dan hanya mengoreksi dari titik tersebut ke depan. Selanjutnya ada pengungkapan koreksi kesalahan. Di sini setelah suatu kesalahan periode lalu ditemukan dan dikoreksi, perusahaan itu tidak cukup hanya memperbaiki angkanya saja. Mereka juga wajib mengungkapkan informasi terkait koreksi tersebut secara transparan dalam catatan atas laporan keuangan. Tujuannya ini supaya pengguna tuh laporan paham apa yang terjadi dan seberapa besar dampaknya. Hal-hal yang wajib diungkapkan seperti sifat kesalahan periode lalu, di mana menjelaskan apa kesalahan yang terjadi, apakah salah hitung, salah penerapan kebijakan, kecurangan, dan sebagainya. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis. Koreksi harus ditunjukkan secara rinci untuk setiap periode yang terdampak, mencakup seperti dampaknya terhadap setiap item laporan keuangan yang terpengaruh, dan juga dampak terhadap laba per saham atau LPS dasar dan dilusian jika entitas tunduk pada PSAK 56. Yang ketiga, ada jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal, yaitu berapa besar penyesuaian yang dilakukan terhadap saldo pembuka pada periode komparatif paling awal yang disajikan. Yang keempat, ada penjelasan jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis, di mana jika koreksi tidak bisa dilakukan sepenuhnya ke belakang, perusahaan harus menjelaskan kondisi yang menyebabkan hal itu tidak praktis, serta bagaimana dan sejak kapan kesalahan tersebut akhirnya dikoreksi. Kemudian ada tidak praktis. Di sini suatu pengaturan dianggap tidak praktis untuk diterapkan ketika perusahaan itu benar-benar tidak mampu melakukannya meskipun sudah berupaya secara maksimal dan rasional. Khusus untuk suatu periode lalu tertentu, penerapan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau penyajian kembali untuk koreksi kesalahan dianggap tidak praktis apabila terjadi salah satu dari kondisi kayak yang pertama, dampaknya itu tidak bisa ditentukan, di mana meskipun sudah berusaha, perusahaan tetap tidak bisa menghitung seberapa besar dampak retrospektif tersebut secara akurat. Yang kedua, memerlukan asumsi tentang maksud manajemen di masa lalu, di mana penerapan retrospektif mengharuskan perusahaan menebak atau mengasumsikan apa yang dia maksudkan oleh manajemen pada periode lalu, sesuatu yang tentu saja tidak bisa diverifikasi secara objektif. Yang ketiga, kayak memerlukan estimasi yang signifikan dan tidak bisa dibedakan secara objektif. Maksudnya tuh koreksi membutuhkan angka estimasi yang besar, namun tidak mungkin untuk memisahkan secara objektif di mana informasi yang semacam kayak sudah tersedia sebagai bukti keadaan pada saat transaksi terjadi, yang dimana saat jumlah diakui, diukur atau diungkapkan, dan juga baru tersedia setelah laporan keuangan periode lalu itu disahkan untuk diterbitkan, alias informasinya tuh yang datang belakangan. Selanjutnya ada tanggal efektif. Di sini PSAK 25 tuh mengatur tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan, di mana mulai berlaku efektifnya untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Artinya, perusahaan yang tahun bukunya dimulai sejak 1 Januari 2011 ke depan sudah wajib mengacu dan menerapkan standar ini. Selain itu, PSAK 25 yang berlaku saat ini merupakan pembaruan yang menggantikan PSAK 25 versi lama pada tahun 1994. Ini menunjukkan bahwa standar akuntansi terus berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan praktik akuntansi internasional. Dalam hal ini mengacu pada IAS 8 yang diterbitkan oleh IASB. Perkenalkan, nama saya Yuninda Puja Wicaksono dengan NIM 2024 50253.
Yang pertama saya akan menjelaskan contoh yang satu. PT Beta salah mencatat saldo awal persediaan sebesar 6.500 PT. Lalu PT Beta tahun 2000X2 memiliki penjualan 104.000, HPP-nya 86.500 dan pajak penghasilan sekian. PT Beta tahun 2000X1 memiliki penjualan 73.500, HPP dengan 53.500, lalu pajak penghasilan sekitar 6.000. Nah, saldo laba awal 2000X1 sebesar 20.000 dan saldo laba akhir 34.000 dengan tarif pajak 30%. Lalu ada modal saham 5.000 dan tidak memiliki komponen ekuitas lain kecuali saldo laba, maka saham tidak diperdagangkan di publik. Yang pertama ada laporan dari tahun 2000X1 itu untuk penjualan 73.500, lalu beban pokok penjualannya 53.500 dan laba sebelum pajak penghasilan 20.000, lalu pajak penghasilannya itu 6.000, lalu labanya yang setelah dikurangi oleh pajak itu sekitar 14.000. Lalu disajikan kembali pada laporan tahun 2000X2, yang dimana penjualan tersebut menjadi 104.000, lalu beban pokok penjualannya itu mengurangi jadi 80.000, lalu laba sebelum pajak penghasilan menjadi 24.000. Selanjutnya adalah pajak penghasilan 7.200 dikurangi, maka hasil dari laba tersebut adalah 16.800. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, yang dimana saldo per 31 Desember tahun 2000X0 itu sekitar 5.000 untuk modal saham, lalu saldo labanya 20.000, lalu nanti kita total menjadi 25.000. Selanjutnya ada laba untuk tahun terakhir 31 Desember 2000X1 yang akan disajikan kembali, untuk modal saham itu tidak ada. Lalu untuk saldo laba sendiri ada 99.450. Selanjutnya ada saldo per 31 Desember tahun 2000X1 5.000 dengan modal saham 5.000. Lalu ada saldo laba 29.450, nanti kita akan jumlahkan menjadi 34.450. Selanjutnya ada laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember untuk 2000X2, yang dimana modal sahamnya tidak diketahui. Lalu ada saldo labanya 16.800 dan menjadi totalnya 16.800. Selanjutnya nanti kita akan lihat saldo per 31 Desember 2000X2 itu modal sahamnya 5.000, saldo labanya 46.250, sedangkan totalnya 51.250. Beberapa produk yang telah terjual pada 2000X1 tercatat adalah sebesar 6.500. Laporan keuangan 2000X1 disajikan kembali untuk membetulkan kesalahan ini. Dampak dari penyajian laporan keuangan tersebut diringkaskan sebagai berikut. Tidak ada dampak pada 2000X2. Nah, peningkatan dalam harga pokok penjualan 6.500, lalu ada penurunan beban pajak penghasilan 1.950, lalu ada penurunan dalam laba yaitu 4.550. Selanjutnya ada penurunan dalam persediaan 6.500, lalu ada penurunan dalam utang pajak penghasilan 1.950, lalu ada penurunan dalam ekuitas sebanyak 4.550. Selanjutnya ada contoh 2. Pada tahun 2000X2, PT Delta itu mengubah kebijakan penyusutan aset tetap menjadi pendekatan komponen penuh dan mengadopsi model revaluasi. Lalu keterbatasan data, catatan sebelum 2000X2 kurang detail untuk penerapan komponen penuh. Survei teknis akhir tahun 2000X1 memberikan data wajar, umur dan nilai residu untuk awal tahun 2000X2. Lalu ada kendala rekonstruksinya. Survei tidak cukup andal untuk estimasi biaya komponen lama dan catatan sebelumnya tidak memungkinkan rekonstruksi data. Selanjutnya ada penerapan. Manajemen menyimpulkan penerapan kebijakan baru secara retrospektif mulai tahun 2000X2. Di sini ada informasi tambahan yaitu tarif pajaknya 30%. Nah, untuk aset tetap pada tahun 2000X1, biaya perolehan awalnya kita dapat 25.000. Lalu ada penyusutan yang akan mengurangi yaitu 14.000, lalu nanti ada nilai buku netonya menjadi 11.000. Lalu ada penyusutan prospektif untuk tahun 2000X2, dasar lama 1.500. Nah, beberapa hasil survei teknis itu misalkan penilaian ada 17.000, nilai residu estimasi 3.000, lalu nanti ada sisa umur aset rata-rata per tahun atau 7 tahun. Nah, lalu ada beban penyusutan untuk aset tetap yang ada untuk 2000X2 itu 2.000. Nah, keterangan tambahan mulai 2000X2, PT Delta menerapkan pendekatan komponen dan model revaluasi untuk aset tetap dinilai lebih relevan oleh manajemen. Lalu penerapan dilakukan secara prospektif karena keterbatasan estimasi retrospektif. Lalu ada dampak 2000X2, peningkatan nilai buku aset itu 6.000, pajak tangguhan 1.800,
Ada surplus revaluasi 4.200, beban penyusutan 500, dan penurunan beban pajak 150.